Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Oke, apa yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, Bapak mau bertanya, apa kemarin sudah ada yang belajar tentang unsur poster? Iya, Minatus. Unsur poster ada judulnya 100. Kamu selamat dapat dari Bapak. Benar, unsur poster itu ada judulnya. Jadi nanti itu kita akan mengenai unsur poster yang termasuk dalamnya itu ada judul. Jadi selamat buat Minatus karena dapat nilai bonus dari Bapak. Nah inilah. Nah untuk teman-teman yang lain, makanya ayo kalian itu belajar sebelum materi yang akan datang. Jadi kalian bisa dapat nilai sempurna dari Bapak. Oke. Sebelum lanjut, kita seperti biasa berdoa dulu agar ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat dan kita dapat mencerna dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ini kan Bapak ada unsur poster ya. Unsur poster itu ada judul, ada informasi isi, kemudian ada gambar. Nah, pertama kita akan masuk ke judul anak-anak. Kenapa judul itu penting? Karena kalau kita membuat poster tidak ada judulnya, orang itu tidak mengerti. Orang tuh nggak ngerti ini tuh poster apa. Kalau cuma gambar ataupun informasi, kan belum tentu kalau gambar jerapah itu poster sirkus jerapah, ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi judul itu penting agar pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada masyarakat luas. Karena judul itu harus yang besar, misalnya musik festival, nanti itu lebih fontnya itu dibesarkan seperti itu anak-anak. Nanti lebih memudahkan orang itu lewat, oh itu ada poster apa itu musik festival, wah bagus sekali gitu kan. Dan dalam judul itu pun terdapat beberapa yang harus diperhatikan, seperti judul itu harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian judul poster itu harus mencakup keseluruhan dari poster, dan judul poster itu sebaiknya terbaca dari, maksudnya jarak poster itu dapat dibaca jarak dengan 2 meter. Jadi orang lewat 2 meter itu jelas apa itu posternya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa menebak kira-kira apa sih unsur poster selanjutnya itu. Iya benar Jundu, informasi. Nah benar, dalam unsur poster itu pun ada informasi yang harus sampai. Nah ini kan bisa lihat dalam poster ini kan ada visual, ada penanya-penanya yang akan disampaikan. Penanya akan mengisi acara ini kan berupa efisien, kan penjelasan tentang judul poster tadi. Sebelum kita Bapak mohon maaf, kan dengan adanya isi-isi waktu, tempat, siapa aja yang mengisi acara itu kan jelas gitu, di mana tempatnya, di mana waktunya. Jadi orang itu tahu ada artis kesukaan saya nih, oke aku akan hadir gitu kan. Jadi informasi itu berisi tentang penjelasan yang ada dalam poster kita, seperti itu anak. Nah kalian bisa lihat judul ini kan tadi Bapak bilang harus mencakup keseluruhan poster semua. Jadi kan ada musik festival ini kan besar, ya kan? Besar, nanti mencakup semua poster, nanti kelihatan yang paling besar ukurannya, yang paling kelihatan tuh judulnya. Terus tadi ada isi kan, Bapak baru menjelaskan isi itu berarti berisi poin-poin. Poin 1 penyanyinya, siapa yang mengisi acara itu, kemudian poin kedua itu tanggal berapa, kapan, hari apa, yang ketiga itu tempatnya di mana, seperti itu. Ataupun informasi harga, informasi beli tiketnya di mana, seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya ada unsur poster yaitu berupa gambar. Nah, sebelum Bapak langsung ke gambar, kira-kira kenapa sih gambar itu penting dalam sebuah poster? Nah, silakan Bapak mau bertanya kepada Nafa. Ayo Nafa, silakan. Ayo Nafa, ayo.
tadi apa, gambar dalam poster membuat menjadi lebih menarik, benar. Yang kedua, memperjelas isi poster, benar sekali. Lalu sesuai, mencari poster gambar yang sesuai dengan tema poster. Iya, betul. Dan oke, Nafa udah benar. Sekarang Bapak tanya ke Irsada, kenapa tadi yang poin-poin yang disebutkan Nafa tadi penting untuk dalam poster? Iya benar, karena bertujuan agar memperjelas isi posternya tadi. Oke, benar sekali. Tadi apa dilakukan teman-teman kamu itu benar semua, anak. Yang dikatakan Nafa, yang dikatakan oleh Irsada itu benar, karena gambar itu unsur dalam poster itu gambar. Kalian bisa lihat di sini kan ada gambar gitar. Gambar gitar ini kan sesuai dengan apa yang sesuai dengan judulnya. Maaf, judulnya kan musik festival. Dengan adanya gambar gitar di dalam ini, dengan gambarnya gitar yang diperbesar, diperjelas, itu akan semakin memperjelas isi poster kita tadi itu. Isi posternya musik dengan adanya gambar gitar seperti yang gambar ini. Jadi kan membuat gambar kita tuh jelas. Wah, ini tuh orang lewat gini ya. Wah, ini tuh poster musik. Poster musik itu ada gitar. Itu ada gitar, ada judulnya yang besar. Seperti tadi mempermudah audiens atau kalangan umum membaca isi poster kita seperti itu. Dan kenapa juga poster harus sesuai? Nah, kalau misalnya tadi gambarnya kita poster musik ini ya, lalu gambarnya hewan, ini poster apa? Orang-orang itu akan bingung, kok gini sih posternya gitu, ngapain kok gambar poster musik, poster nyanyi, tapi gambarnya hewan? Kan orang-orang hati salah paham gitu ya namanya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada, mohon maaf, nah di sini juga ada unsur-unsur garis. Sebenarnya garis itu termasuk gambar, anak-anak, termasuk unsur desain gambar. Karena kalian lihat dengan garis-garis biru ini kan menunjukkan detail-detail aksesoris, detail-detail mempercantik isi poster kita. Seperti itu, anak-anak. Oke, sebelumnya Bapak mau bertanya nih tentang unsur poster yang kedua tadi, yaitu informasi. Kita akan berdiskusi sebentar tentang unsur poster itu informasi. Saya mungkin ada yang bertanya dulu sebelum kita memulai diskusi. Ya, silakan Jundu. Kenapa poster itu harus lebih kecil? Kenapa kebanyakan poster isinya lebih kecil daripada judulnya? Gini, kan biasanya itu kan judul ya. Judul itu kenapa harus lebih besar? Karena ya tadi Bapak bilang untuk memperjelas judul kita, memperjelas tema kita. Karena kalau judul lebih kecil itu orang tidak tahu. Kan umumnya kan orang itu membaca judulnya dulu, kemudian membaca isinya, ya kan, terus membaca informasinya apa, ada tanggal-tanggalnya, terus melihat gambarnya itu sudah mencakup dengan judul tadi. Nah, kenapa informasi itu tadi kecil? Kecil itu karena ya tadi, karena informasi itu cukup penempatannya harus efektif, anak-anak. Karena efektif itu di bawah judul. Ini judulnya kita, ini teks-teksnya pesan, isi informasi itu, ya itu harus jelas, maksudnya harus efektif mencakup tema tadi. Kita musik ya, tanggalnya berapa, asalnya di mana, harganya berapa, seperti itu, anak-anak. Karena tadi dulu saya bertanya kenapa informasi isi biasanya lebih kecil, ya karena itu. Nah, Bapak berdiskusi, sebaiknya informasi itu hanya berupa tanggal atau waktu atau yang lain-lain. Ayo, kenapa, anak-anak? Kan bisa yang lain-lain tuh, ada yang menurut kalian itu apa,
cukup poster itu hanya mencakup itu saja gitu. Ya monggo Minato Zaro mungkin punya berpendapat. Oh ya, berarti menurut Minatus cukup ya hanya mencakup isi, yaitu berupa siapa yang akan acara di mana, tanggal di mana, membayar berapa, lalu berupa apa tema tersebut. Ya, berarti saya setuju dengan jawaban Minatus Zaro, karena ya poster itu nggak usah banyak-banyak kata-kata, hanya isinya saja. Hanya yang informasi yang akan disampaikan yang penting-penting saja yang disampaikan. Karena kalau kebanyakan itu pun akan menutup poster kita itu, jadi semakin ramai gitu. Jadi orang itu, ini poster apa sih kok banyak banget kata-katanya, dia orang kan nggak mau memperhatikan, ya kan. Nah, oke, karena Bapak sudah berdiskusi, Bapak akan langsung aja ke tugas kelompok masing-masing. Silakan, tugasnya yaitu jelaskan unsur-unsur poster yang kalian buat dan dipresentasikan di depan anak-anak. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, kelompok 1 mungkin ada yang kesusahan mengenai posternya. Tidak ada. Oh kak, judulnya besar apa enggak? Judul itu lebih baik, judul itu boleh besar, boleh tidak terlalu besar, karena pokoknya itu judul itu apa ya, mencakup semua poster. Jadi dengan font yang jelas, dengan ukuran yang jelas, dan mau isinya itu, judul poster itu mau tentang semua poster tersebut isinya, nah itu akan semakin bagus anak-anak. Jadi seperfect mungkin, sesempurna mungkin, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada siapa ini? Kelompok 2 apa ada kesusahan untuk itunya? Oke, ada musik festival ya. Kalian membuat poster musik lumayan bagus untuk Bapak. Cuma tadi lebih jangan terlalu rame gambarnya, karena kalau terlalu banyak elemen gambar musik itu menjadikan poster kita itu ketutupan oleh gambar-gambar. Jadi pesan atau isinya, informasi itu tidak disampaikan. Judulnya pun besar tapi isinya pun kecil kan. Nah seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 1 sudah habis. Presentasi dari kelompok 1, silakan kelompoknya dulu. Pencegahan COVID, memakai masker saat berpergian dengan menjaga jarak, memakai masker ya, berdiam di rumah benar, mencuci tangan dengan air mengalir, menghindari kerumunan. Sudah bagus dulu. Cuma saran Bapak ini fontnya agak dibesar dikit ya, ini kan terlalu kekecilan, jadi kalau orang melihat kan dari jarak jauh tidak kelihatan seperti itu anak-anak. Selanjutnya kelompoknya Arum, musik festival. Ornamen musik mendukung dengan judul yang bagus, bagus jelas. Nah ini kan, live musik tanggal 13 Juli di Square, ada gratis. Nah ini kan kalau Bapak dibesarin aja fontnya, biar lebih jelas gitu anak-anak lihatnya. Orang yang lewat itu, oh di mana nih poster musik di tanggal sekian, hari ini berapa tiketnya, nanti kan jelas seperti itu anak-anak. Nah ini juga Bapak perhatikan ya. Nah ini kan ornamen seperti ini kan tidak terlalu banyak sesuai Bapak bilang tadi, jadi menutupi informasi tadi itu. Jadi gambarnya pun seperti gambarnya ya benar, gambarnya mendukung, tapi isinya pun tidak kelihatan. Jadi orang itu kan, loh ini poster musik tapi kok apa sih isinya, di mana sih, kok nggak ada informasi lebih lanjut karena kekecilan nggak kelihatan. Nah itu kan akan mengganggu poster kalian seperti itu. Ya mungkin itu sih masukan dari Bapak. Terima kasih untuk kelompoknya Julu dan Arum. Bapak harap kalian dengan presentasi ini Bapak
lagi mendalami tentang membuat poster tersebut. Bapak ucapkan terima kasih anak-anak menurut sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan baik dan banyak bertanya. Bapak menurut senang. Silakan, mungkin sebelum Bapak menutup materi ini ada yang bertanya sekali lagi. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya. Oke, silakan. Ya Arum. Pertanyaannya apa? Kenapa gambar yang banyak itu menutupi? Nah, sesuai Bapak tadi ya, menutupi tadi itu kan gambar yang banyak itu kan akan cenderung orang kan lebih cenderung melihat gambarnya dulu daripada tulisannya. Nah, makanya dari itu gambar itu cukup yang secukupnya saja. Misalnya poster musik ya, tadi itu cuma gitar, cuma seruling, cuma secukupnya saja. Jangan sampai menutupi judulnya, jangan sampai, dan jangan juga sampai menutupi informasi isinya, karena itu akan mengganggu pandangan orang mengenai informasi yang akan disampaikan. Percuma dong kalau poster kalian bagus tapi isinya tidak, unsur-unsur tadi itu tidak terpenuhi, nanti percuma, orang-orang akan mengabaikannya, orang ada lewat, sekedar lewat saja. Seperti itu Arum. Mungkin ada yang bertanya? Bapak rasa cukup pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, nanti nilai akan Bapak sampaikan dalam grup WhatsApp ya anak. Terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.